Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Bapa Kau terus berbicara bagi kami, sehingga kami dimampukan bukan saja mendengar firman-Mu, tapi kami dapat menangkap suara-Mu yang dapat memberikan kekuatan, mengubah kehidupan kami, membawa kami hidup di dalam ketaatan. Inilah kami, hamba yang berkata-kata, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membutuhkan Roh Kudus bekerja bagi kami lewat kebenaran firman yang kami akan dengarkan di saat ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yehezkel pada pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap saudara dan saya yang mendengarkan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang bukan saja menciptakan kita, tetapi Dia selalu menyatakan kasih-Nya, perlindungannya, kekuatannya, mujizatnya, selalu Dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah yang kita sembah, karena Allah kita itu selalu baik, Dia selalu setia. Sekalipun kedapatan seringkali kita tidak setia kepada Dia, tetapi Dia selalu menyatakan kesetiaannya kepada kita. Ketika kita tersesat, ketika kita ada di jalan yang salah, Dia selalu menuntun kita, membawa kita kembali untuk hidup seperti apa yang telah Dia rancang di dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Pada pasalnya yang ke-23. Mengapa pemazmur bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik bagi dirinya? Karena sudah pasti pemazmur punya pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Pemazmur bisa merasakan bagaimana Tuhan boleh berperkara di dalam seluruh kehidupannya. Dia mengalami suatu kehidupan transformasi yang begitu luar biasa, sehingga dia boleh mengalami akan janji-janji Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Nah, oleh karena itu kalau pemazmur bisa punya pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan, karena dia melihat Tuhan itu adalah gembalanya, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, pasal 34 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16 pada bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pemirsa Klavus diberkati Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Kalau Dia berkata bahwa Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, tangannya sendiri yang akan menuntun kita, itu berarti bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh menyatakan akan kuasanya bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Saya ingin katakan kepada saudara, di hari-hari kita yang penuh dengan berbagai macam masalah, kesulitan, berbagai macam ancaman yang kita alami saat ini, saya ingin katakan kepada saudara, kalau Dia berkata Dia adalah Allah yang akan menolong dan menuntun kita sendiri, maka saudara yang percaya kepadanya, saudara harus bisa merasakan pertolongannya. Apa yang Dia katakan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita diajarkan lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, Dia adalah gembala kita.
Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan saudara dan saya adalah domba-dombanya. Nah, oleh karena itu, marilah kita memberikan hidup kita dituntun, dipimpin oleh Allah sendiri sebagai gembala kita. Nah, oleh karena itu, orang percaya yang memberi hidupnya dituntun oleh Allah, maka apa yang akan dia alami dalam hidupnya? Yang pertama, ia akan mengalami perlindungan Tuhan. Dia akan merasakan perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu saudara, jangan pernah engkau ragu menjadikan Tuhan sebagai gembalamu yang baik di dalam kehidupanmu. Kita, saudara dan saya sebagai domba, marilah kita tetap melihat kepada gembala kita itu. Kalau dia mengatakan dia yang menuntun kita, maka ketika kita menyerahkan hidupnya kepadanya, maka pasti kita akan merasakan perlindungannya itu nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara punya kekurangan, saudara punya kehidupan yang susah sekalipun, saya ingin mengajak saudara, lihatlah kepada gembala itu, berikanlah hidupmu dituntun oleh gembala itu, maka engkau akan merasakan penyertaannya nyata di dalam kehidupanmu. Yang kedua, kita akan selalu mengalami ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya, kita memberikan hidup kita dituntun oleh Allah sebagai gembala kita, maka yang kedua yang akan kita alami, kita akan merasakan ketentraman, ketenangan yang baik dalam hidup kita. Damai, sukacita akan kita alami di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada masalah, persoalan di sekitar kita, tapi damai dan sukacita itu akan ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita bukan melihat apa yang kita alami, tapi kita akan melihat kepada gembala kita yang bukan saja berjanji, tapi dia menepati janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, kalau kita sebagai orang percaya memberikan hidup kita dituntun oleh gembala yang adalah Allah itu sendiri, maka yang akan kita alami adalah kita akan diberikan kemampuan untuk terus dapat mampu mendengarkan, mengenali suara dari gembala itu sendiri. Kalau kita mengenal suara gembala itu sendiri, maka apa yang akan kita takutkan dalam hidup ini? Kalau kita mengenali suara dari gembala itu sendiri, maka saya percaya kita tidak akan tersesat. Kita akan tahu mana yang akan kita harus lakukan, jalan mana yang harus kita lalui. Karena apa? Suaranya kita dengar jelas di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita katakan dia adalah gembala kita harus mendengarkan suaranya. Suaranya itu harus dapat kita bedakan dari suara-suara yang lain. Itu akan dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Yang memberikan hidup kita dituntun oleh gembala itu sendiri. Yang keempat, kalau kita memberikan hidup kita dituntun oleh gembala itu sendiri, maka kita akan diberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, itu akan diberikan bagi kita. Saudara, saya mau katakan, gembala dia tahu yang terbaik bagi domba-dombanya. Kalau dia tahu yang terbaik bagi domba-dombanya, tidak mungkin dia bawa atau dia memberikan makanan rumput yang kering, tapi pasti dia akan memberikan rumput yang hijau, yang segar. Nah, oleh karena itu, kalau kita memberikan hidup kita dituntun oleh gembala kita, maka saya percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Dia tahu apa yang harus dia berikan bagi saudara dan saya. Maka pasti kita tidak akan berkekurangan, pasti kita tidak akan pernah merasa kesendirian, pasti kita tidak akan pernah merasa bahwa jalan-jalan kita tertutup, tetapi kita akan melihat bahwa penyertaannya itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, pasti dia akan sediakan. Apa yang kita mau, pasti dia akan berikan itu bagi kita semua. Karena gembala itu tahu yang terbaik bagi domba-dombanya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus memberikan hidup kita dituntun oleh
gembala kita. Hari-hari kita sekarang ini yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan kesulitan, saya ingin katakan bagi saudara, bangun kesadaran saudara bahwa ada gembala yang dapat menuntun kehidupan saudara dan saya kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu Allah itu sendiri. Saya percaya di tengah-tengah situasi ini, kalau kita dapat menyerahkan hidup kita kepada gembala itu, dituntun oleh gembala itu, maka 4 hal yang tadi saya katakan akan kita alami di dalam seluruh kehidupan kita. Maka situasi dan keadaan tidak akan pernah membuat kita jauh dari gembala itu, tapi akan membuat kita mampu untuk berdiri tegak. Kita akan mampu bersyukur, kita akan mampu melihat hari-hari hidup kita itu baik adanya. Oleh karena itu saudara, bangun kesadaran saudara bahwa kita punya gembala yang baik. Berikan hidup kita untuk dituntun oleh gembala itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman-Nya memberikan kekuatan bagi kita semua. Berikan hikmat untuk kita bisa melihat apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menyadarkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan situasi kami yang sulit ini, kami tidak perlu merasa sendirian, kami tidak perlu merasa hidup kami susah, kami tidak perlu merasa kehidupan kami ini tidak ada apa-apanya, tapi kami akan punya satu kesadaran bahwa kami punya gembala. Firman itu mengatakan, mengingatkan kami kalau Tuhan sendiri yang berkata lewat kitab Yehezkel ini, Dialah yang akan menjadi gembala kami. Dialah yang akan menuntun, Dia akan menolong, Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau Dia sendiri berkata, maka kami percaya apa yang Dia katakan itu pasti terjadi dalam kehidupan kami yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami alami sampai saat ini, kehidupan kami susah, kehidupan kami penuh dengan masalah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi kami bersyukur firman-Mu terus membawa kami untuk melihat kepada Allah yang adalah gembala kami itu sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami semua. Roh Kudus mampukan kami bukan saja mendengar, tapi kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Hamba berdoa bagi semua pemirsa Klavos, Tuhan, ketika kami akan menjalani hari-hari hidup kami di hari ini, kami percaya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah yang adalah gembala kami, itulah yang akan menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada gembala itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.